Assalamualaikum teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan baik dan tetap semangat. Sebelum kita mengerjakan tugas penilaian harian tema 4H, yuk kita dengar penjelasan dari Bu Ratu. Oke, syukron Asfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum? Semoga antum dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat, dan di rumah aja. Nah, sebelum kita menyelesaikan atau mengisi penilaian harian, sepertinya antum sudah mengerjakan sholat duha kan, atau tilawah dan membantu Umi Abi di rumah. Nah, sebelum kita mengisi penilaian harian, Bu Ratu akan membahas beberapa materi yang ada di buku tematis 4H. Pertama yang akan Bu Ratu bahas ialah tentang karakteristik atau keberagaman karakteristik. Nah, setiap individu atau manusia yang mempunyai ciri-ciri khusus yang disebut keberagaman karakteristik. Bu Ratu akan mencontohkan ketika kita ada di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu ada Umi, ada Abi, ada adik, dan ada kakak. Nah, tidak semua yang ada di lingkungan keluarga itu memiliki jenis yang sama. Contohnya, jenis kulit kita, ada yang putih dan ada yang sawo mateng, dan termasuk itu keberagaman karakteristik. Nah, selain di lingkungan keluarga, ada juga di lingkungan sekolah. Contohnya seperti pada saat kita ada di kelas, contohnya ada di kelas Al-Fatih ataupun Abdurrahman. Di dalam kelas itu ada 28 siswa. Nah, tidak mungkin kan misalkan dari 28 siswa itu mempunyai hobi yang sama, cita-cita yang sama, dan kesukaan yang sama. Pasti ada keberagaman antara kegemaran, hobi, cita-cita, pasti ada perbedaan. Contohnya ada yang cita-citanya ingin menjadi dokter, menjadi guru, menjadi hafizo, pasti ada. Dan di kelas itu berarti ada keberagaman karakteristik. Dan pada saat pembelajaran di sekolah pun, misalkan pada saat kita diskusi, ada teman kita yang berbeda pendapat dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap kekeh dalam pendapat kita agar pendapat teman kita itu sama dengan pendapat kita? Apakah begitu? Tidak. Yang bagus ialah menerima pendapat teman kita atau orang lain dengan baik. Nah, Bu Ratu juga punya contoh lagi pada saat di lingkungan masyarakat. Ya, misalkan kita mempunyai tetangga kita itu berbeda agama dengan kita. Misalkan kita kan seorang muslim dan tetangga kita itu bukan orang muslim. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap bersikap cuek atau masa bodoh gitu atau apa gitu? Apakah itu boleh? Tentunya tidak. Nah, sikap yang baik ialah tetap bertetangga dengan baik, yaitu dengan toleransi, saling menghormati, saling membantu tetap meskipun kita berbeda agama. Nah, tapi harus ada batasannya ketika ada acara tentang upacara keagamaan tetangga kita tidak boleh mengikuti karena itu sudah berurusan dengan agama. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi yaitu cerita yang tidak nyata, rekaan atau buatan. Nah, dari cerita fiksi ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu bahasanya tidak baku atau tidak formal. Nah, bertujuannya untuk menghibur. Biasanya ketika kita membaca komik, membaca novel, membaca buku dongeng, itu pasti kita kan senang, ada merasa terharu, senang, tertawa. Itu termasuk untuk menghibur.
Yang ketiga itu menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasa sehari-hari, bahasa yang digunakan kita sehari-hari yang agar kita mudah dipahami. Nah, dari cerita fiksi ini biasanya ada beberapa peran. Pertama itu ada tokoh protagonis atau tokoh baik. Biasanya itu tokoh baik itu kayak cerita bawang putih dan bawang merah. Tokoh baiknya itu seperti bawang merah. Nah, yang kedua itu ada tokoh utama. Tokoh utama ini tokoh yang memiliki peran sangat penting. Nanti kalau misalkan tokoh utamanya hilang, berarti ceritanya pun alurnya akan berbeda, ya kan? Ketiga. Nah, ketiga yaitu peran antagonis atau peran jahat, lawan dari protagonis. Keempat, tokoh pendukung. Tokoh pendukung ini tokoh yang memiliki peran sebagai tokoh pendamping atau pembantu dari tokoh utama. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Gaya. Apa sih yang antum tahu tentang gaya? Gaya ialah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi benda. Nah, Bu Ratu akan menjelaskan beberapa benda yang mempengaruhi gaya. Salah. Maksudnya gaya yang mempengaruhi benda. Pertama, Bu Ratu akan mencontohkan benda ayunan. Nah, apakah gaya itu bisa mempengaruhi ayunan? Bisa enggak? Bisa dong. Nah, pada saat kita pada saat kita bermain di taman bermain, pasti kita ada ayunan tuh. Kita pasti menggunakan ayunan. Apa ayunan itu akan tetap kita diamkan atau kita naiki? Nah, pada saat kita naikin itu kan butuh dorongan, sehingga ayunan itu bergerak. Dari dorongan itu termasuk gaya, sehingga dari gaya itu ayunan bisa bergerak. Itu dipengaruhi oleh gaya. Dan kedua, bendanya yaitu bola. Nah, pada saat bola diam, apakah bola itu bergerak? Tidak kan, karena tidak ada gaya. Apabila kita memberikan gaya mendorong, apa bola itu akan bergerak? Pasti akan bergerak. Dari diam menjadi bergerak. Selanjutnya contohnya yaitu tanah liat. Nah, tanah liat, antum sudah tahu kan tanah liat? Ketika tanah liat diberikan gaya atau dibentuk dengan jari-jari kita atau dengan alat yang lain, itu akan berubah bentuk. Contohnya seperti akan berubah menjadi kendi, ya kan? Itu sangat mempengaruhi benda terhadap gaya, atau gaya mempengaruhi benda. Nah, kedua, sepeda. Nah, pasti antum pernah kan naik sepeda. Nah, sepeda ini pasti akan berjalan ketika kita memberikan gaya, ya kan? Dengan gaya mengayun, pasti mempengaruhi gerakan sepeda itu. Coba, kalau kitanya diam, apakah sepedanya bergerak? Tidak kan? Berarti gaya pun mempengaruhi sepeda. Nah, pada saat kita udah naik sepeda nih, kita ingin berhenti. Apa yang kita gunakan? Yaitu gaya pegas, sehingga sepedanya berhenti dengan rem. Yang di rem itu gaya pegas itu ialah gaya yang dilakukan pada saat kita mengerem sepeda sehingga sepeda berhenti. Itulah contoh-contoh benda yang dapat mempengaruhi contoh-contoh benda yang gaya dapat mempengaruhi benda-benda tersebut. Maaf ya, Bu Ratu ngomongnya agak acak-acakan. Materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi Indonesia dilihat dari segi geografisnya di Indonesia sangat berpengaruh pada jenis pekerjaan. Contohnya di dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi ini biasanya itu tukang kebun teh, kebun stroberi, itu biasanya di dataran tinggi. Dataran rendah biasanya petani,
apalagi ya, dan lain-lain. Pesisir pantai biasanya nelayan. Nah, dari kegiatan ekonomi di Indonesia ini ada beberapa kegiatan ekonomi. Nah, pertama itu kegiatan produksi. Apa sih produksi itu? Produksi itu ialah yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua itu distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi ialah penyalur barang dan jasa. Ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi apa ya? Konsumsi itu ialah pengguna atau yang memanfaatkan barang dan jasa. Nah, sebelum itu antum baru pasti tahu dong pekerjaan apa aja yang menghasilkan barang. Contohnya yaitu apa ayo? Barang contohnya itu pabrik gula menghasilkan gula, pabrik roti menghasilkan roti. Nah, sekarang kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa contohnya apa aja? Contohnya seperti dokter, guru, penjahit, apalagi ya, penjahit, taksi itu termasuk jasa. Oke, begitu materi dari Bu Ratu, semoga bermanfaat buat antum ya. Alhamdulillah, penjelasan dari Bu Ratu telah selesai. Semoga yang dijelaskan oleh Bu Ratu bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.